sehat semuanya ya? Ya, mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua kak? Hadir semua ya, insya Allah ya. Ya, kalau hadir semua, sebelum itu ibu absen dulu ya. Ya. Absen dulu. Untuk pengajaran, Bu Iwan. Ya, siap. Makasih Bu Heni. Ananda Dwi Putra hadir ya. Abdullah Hasna hadir. Ya. Hadiroh ya. Terus Alfarais Al-Ghifari hadir. Ada Bu Seni. Siapa lagi? Fatir Maulana, Kirana Ramadhani ya, hadiroh. Habibah ya, Ada Bu. Ya. Yasmin Khairunisa, Raisa Anggraini ya, alhamdulillah semuanya hadir semua ya, anak-anak semua. Juga semuanya hadir ya. Sebelum ke materi, mungkin berdoa dulu kali ya Bu ya. Ya, kita berdoa bersama-sama ya. Mangga dipimpin oleh siapa? Atau kita langsung aja ya. ya. Mangga Bu Heni kita. Untuk berdoa anak-anakku sekalian, mari kita berdoa semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai dengan bacaan Al-Fatihah. Berdoa selesai dan kita lanjutkan ke materi yang akan terlebih dahulu Ibu Ipah yang akan menyampaikan tentang materi hidup tenang dengan kejujuran. Untuk materi mana Ibu kita silakan. Anak-anak sekalian, pada materi hari ini adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum ke materi ini, anak-anakku sekalian, Ibu mengaitkan materi yang selanjutnya, di mana materi selanjutnya adalah bab berjamaah, ya. Bab berjamaah sudah dipelajari pada minggu yang lalu pada pelajaran PA ini, dan untuk sekarang adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Anak-anakku sekalian, di dalam pembelajaran kejujuran ini ada untuk kompetisi intinya yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Itu adalah kompetisi intinya ya. Sementara kompetisi dasarnya adalah menghargai berperilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait. Itu kompetisi inti dan kompetisi dasar daripada kejujuran. Nah, kalian ada yang tahu apa itu jujur? Coba Ananda bisa jawab? Oh iya, jujur adalah berkata benar. Bisa. Ada lagi yang lebih dipublikkan lagi sama Rais barangkali? Oh iya, jujur tidak pernah bohong. Bisa jadi, ya betul semua. Definisi kejujuran, jujur adalah kesesuaian sikap. Jujur adalah
kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, ini anak-anak sekalian. Jadi jujur sesuai dengan perkataan dan perbuatan kalian, itu adalah jujur, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi jujur itu sangatlah penting ya anak-anakku sekalian. Berani jujur berarti itu kalian sudah hebat, karena kita sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu kita harus dalam kehidupan ini harus memiliki sifat daripada kejujuran. Kejujuran adalah sebuah kepercayaan. Seperti contoh yang di sini ya anak-anak sekalian. Kita contoh dalam beribadah. Contoh dalam beribadah, kalau kita nggak jujur, seandainya rokaatnya 4 rokaat duhur, terus kita nggak jujur mau dikurangi jadi 3 rokaat, berarti kalian itu adalah tidak jujur. Seperti halnya kita dalam belajar, seandainya ada ulangan, ya. Di sini ada diskusi, kalau di sini gambar lagi belajar. Seandainya kalian belajar, terus lagi ulangan, terus mencontek temannya, berarti kalian juga tidak jujur. Tanamkan dalam diri kalian kejujuran ya anak-anak sekalian. Mungkin itu saja dari materi kejujuran. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Heni dengan materi amanah. Maka Bu Heni silahkan. Tolong perhatikan ya anak-anak sekalian. Ya, anak-anak sekalian, sekarang kita materinya hidup tenang dengan amanah. Ini ya, dengan amanah. Ada yang tahu apa itu amanah? Ya, anak-anak pasti sudah tahu ya apa itu amanah. Jadi amanah itu adalah kepercayaan dari kita atau terpercaya atau dapat dipercaya. Nah, di sini saya akan membacakan kompetensi inti, yaitu menghargai dan menghayati perilaku amanah, bertanggung jawab, dan juga di sini memahami makna daripada amanah. Juga kompetensi dasarnya itu memahami makna amanah, kemudian memahami makna istiqomah, dan memahami perilaku amanah. Di sini, kemudian di sini tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan pengertian amanah dengan implementasi Quran surat Al-Anfal ayat 27, kemudian makna amanah, kemudian dan contoh perilaku amanah. Nah, di sini amanah. Jadi amanah itu apa? Seperti apa? Nah, Ibu di sini ada media yang harus dijelaskan. Tolong Bu Ipa dibantu. Nah, ini ya. Jadi biar langsung jelas. Nah, ini. Tolong ke depan dikit. Nah, ini. Jadi ini amanah ini di sini. Nah, ini soal perempuannya. Artinya dapat dipercaya apabila diberi amanah, percaya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab di situ. Jadi dengan tanggung jawab. Kemudian daripada amanah itu seperti apa? Nah, ini. Jadi amanah itu kaitannya dengan tanggung jawab. Nah, ini. Jadi amanah itu dan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab yang besar sehingga kita bisa membawa amanah ini sampai kepada kita dapat dipercaya ini. Kemudian itu daripada di sini hikmah. Ada juga hikmahnya. Nah, ini. Hikmah perilaku amanah itu yang pertama itu dapat dipercaya oleh orang lain, kemudian mendapatkan simpati dari semua pihak, dan hidupnya akan sukses dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah hikmah-hikmah amanah. Kemudian amanah itu terbagi 3. Yang pertama itu amanah terhadap Allah, kemudian yang kedua amanah terhadap sesama, dan yang ketiga amanah terhadap diri sendiri.
Mungkin anak-anak ada yang tahu amanah terhadap Allah. Gimana? Nah, jadi jelas ya, amanah terhadap Allah itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah amanah terhadap Allah. Dan yang kedua itu adalah amanah terhadap sesama. Jadi amanah terhadap sesama itu adalah amanah ketika kita dititipi barang, kemudian sampai barang itu kepada yang berhak menerimanya. Itu ada di dalam surat, di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menyampaikan amanah kepada ahlinya. Dan yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Jadi terhadap diri sendiri itu amanah itu seperti apa? Yaitu seperti kita melaksanakan kewajiban kita. Contohnya kita mengerjakan tugas kita dengan baik, belajar bersungguh-sungguh, dan kita mencari kebahagiaan untuk kebahagiaan nanti di dunia dan di akhirat. Dan ini ada juga perilaku amanah itu seperti apa sih? Perilaku amanah ini ya di sini. Amanah adalah menjaga rahasia. Nah ini. Jadi sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya dan kita yang berhubungan dengan suaminya. Lalu dia menyebarkan rahasianya. Jadi jangan sampai kalian semua sebagai peserta didik atau siswa, jangan sampai ketika diberi amanah kemudian kalian ada rahasia kalian, kemudian kalian saling membongkar rahasia. Itu kan tidak boleh ya, Bu ya. Nah, makanya juga tidak boleh. Itu harus kita ingatkan kembali. Nah, ini ketika kalian dititipi barang atau uang. Nah, Bu-nya jelas ya, dititipi barang atau uang. Bahkan tadi hidup tenang dengan kejujuran. Harus jujur kalau dititipi uang, ada berapa uangnya. Kemudian ini juga merupakan perilaku amanah. Jadi harus beramanah. Jadi sampaikan apa yang kita dapatkan, berapa yang kita dapatkan, kemudian sampai seperti itu ya Bu ya. Amanah dan jadi jujur ya. Nah itu ya. Amanah dan jujur. Jadi jelas sekali ya Bu ya. Hidup sekali. tenang dan amanah, dari amanah dan amanah, jujur, kejujuran. Maka kalian harus tetap istiqomah. Itu aja ya materi pada hari ini ya Bu ini ya. Jadi tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah kalian bisa mencontohkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sikap sifat terpuji di antara kejujuran, amanah, dan istiqomah. Jadi continue ya, terus-menerus kalian jalankan dengan istiqomah. Mungkin pembelajaran pada hari ini cukup ya, dan semoga anak-anak kita sekalian ya nanti bisa apresiasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik dalam diri sendiri, pasti dalam diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kesimpulan untuk materi yang telah Ibu sampaikan yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Yang Ibu jelaskan dari amanah itu adalah bahwa kesimpulan itu adalah dengan amanah kalian dapat apa itu amanah, itu dapat dipercaya, dan juga kemudian terbagi 3 amanah itu, yaitu taat kepada Allah, kemudian amanah kepada sesama, dan amanah kepada diri kita sendiri. Dan kemudian perilaku amanahnya itu seperti apa? Tadi kan bisa, yaitu kaitannya dengan pertanggungjawaban, juga bisa menjaga rahasia. Nah, untuk kesimpulan dari kejujuran, silakan Bu Ipah. Untuk kesimpulan dari kejujuran yaitu adalah di mana jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi kejujuran adalah buah kepercayaan. Berani jujur berarti kalian adalah termasuk orang hebat. Jadi jadikanlah kejujuran adalah perilaku terpuji yang harus senantiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja ya kesimpulannya anak-anakku sekalian. Silahkan, mungkin tugasnya kalian silahkan dirangkum dari materi yang disampaikan ya Bu ya. Nah, kalian dirangkum, membuat resume, nanti tugasnya minggu depan dikumpulkan. Itu aja ya Bu Ani ya. Kalian semua anak-anakku. Mari kan kita semoga bermanfaat dulu ya. Semoga ilmunya kita sama-sama bermanfaat. Kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita akhiri ya Bu ya dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Yuk anak-anakku sekalian, kita sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi